Ada masa ketika cinta membuat kita melupakan arah, ketika seluruh hidup terasa berputar di sekitar satu nama, satu sosok, satu rasa. Kita memberi tanpa batas, berharap tanpa jeda, hingga tak sadar bahwa sebagian dari diri perlahan memudar. Namun stoikisme mengingatkan bahwa cinta sejati bukan tentang kehilangan kendali atas hati. Ia adalah tentang hadir sepenuhnya, tanpa harus menggenggam terlalu erat. Karena apapun yang kita cintai, pada akhirnya bukan milik kita, melainkan titipan semesta yang sewaktu-waktu bisa kembali pada asalnya. Mencintai, dalam pandangan para filsuf Stoa, adalah seni menyeimbangkan kehangatan hati dan kejernihan pikiran. Kita belajar untuk peduli tanpa menuntut, mencintai tanpa melebur, memberi tanpa kehilangan arah pulang. Inilah senandika filsafat. Tempat kita belajar menyalakan makna, memahami cinta, dan menjaga diri agar tetap utuh di tengah segala yang sementara. Poin 1. Cinta bukan lowongan kerja. Kamu tidak wajib selalu layak. Dalam dunia yang penuh tuntutan ini, kita diajarkan sejak dini bahwa untuk dicintai, kita harus layak. Layak secara penampilan, layak secara status, layak secara finansial, layak secara sosial. Hingga tanpa sadar, cinta pun kita perlakukan seperti lamaran kerja. Dengan CV perasaan yang disusun rapi, dengan pencapaian yang dipoles demi satu hal, diterima. Namun, cinta bukan rekrutmen. Ia tidak punya HRD yang menilai seberapa pantas kita untuk dicintai. Meski begitu, banyak dari kita hidup seolah sedang diwawancarai oleh orang yang kita cintai. Kita menjaga kata, menyesuaikan sikap, bahkan menekan jati diri agar terlihat cukup baik untuk dipilih. Ironisnya, dalam proses itu, kita sering kehilangan diri sendiri. Stoikisme dengan kesederhanaan dan kejernihannya mengingatkan nilai seseorang tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain. Marcus Aurelius pernah menulis, nilai seseorang sebanding dengan nilai hal-hal yang dia kejar. Maka ketika seluruh nilai diri diukur dari cinta yang ingin kita dapatkan, bukankah kita telah menjual harga diri dengan harga diskon? Cinta yang sehat tidak pernah menuntut performa. Ia bukan ajang kompetisi untuk menjadi versi terbaik hanya agar diterima. Tapi cinta dalam zaman modern seringkali justru begitu. Penuh pembuktian, penuh ekspektasi, penuh penilaian. Kita menjadi aktor dalam panggung validasi. Kita tertawa saat ingin menangis, berkata, "Aku baik-baik saja," padahal rapuh. Semuanya demi menjaga kesan layak dicintai. Lucunya, semakin keras kita berusaha tampak layak, semakin jauh kita dari ketulusan. Karena cinta yang tulus tak lahir dari kesempurnaan, tapi dari kejujuran. Namun siapa yang mau jujur? Kalau dunia menganggap kejujuran adalah kelemahan, kita lebih takut ditinggalkan daripada kehilangan keaslian diri. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan siapa yang akan mencintai kita, seberapa lama mereka tinggal, atau kapan mereka pergi. Tapi kita bisa mengendalikan cara kita mencintai, dengan tetap berpegang pada prinsip, menjaga martabat, dan tidak menjadikan cinta sebagai ujian kelayakan diri. Mengapa kita rela bertransformasi hanya agar diterima? Apakah cinta sepadan dengan kehilangan jati diri? Jika untuk dicintai kita harus berubah menjadi orang lain, maka cinta itu bukan penerimaan, melainkan penilaian. Dan penilaian seperti lowongan kerja punya masa berlaku. Hari ini diterima, besok bisa digantikan. Stoikisme tidak pernah menolak cinta, tapi ia mengingatkan agar kita mencintai dengan akal sehat, bukan dengan rasa takut. Cinta yang berakar pada ketenangan batin akan tumbuh tanpa paksaan. Kita tidak perlu menjadi lebih layak untuk dicintai, karena cinta sejati tidak datang pada mereka yang sempurna, tapi pada mereka yang berani hadir apa adanya. Dunia modern sering berkata, jika ingin dicintai, jadilah versi terbaik dirimu. Tapi stoikisme akan menimpali, jadilah dirimu, dan biarkan yang mencintai karena itu. Karena sejatinya, cinta bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain, melainkan tentang menjaga keutuhan diri di tengah arus keinginan untuk diterima. Jadi berhentilah menjadikan cinta sebagai ujian kelayakan hidup. Kamu tidak sedang melamar posisi sebagai kekasih ideal. Kamu sedang belajar menjadi manusia yang utuh, yang mampu mencintai tanpa kehilangan identitas. Jika seseorang hanya bisa mencintaimu setelah kamu lulus kualifikasi versi mereka,
Maka yang mereka cintai bukan kamu, melainkan proyek idealisasi yang mereka bentuk di kepala. Dan proyek semacam itu selalu punya tenggat waktu. Cinta bukanlah lowongan kerja yang perlu kamu isi dengan kesempurnaan. Ia adalah ruang penerimaan, tempat dua manusia saling belajar menerima kekurangan tanpa perlu membuktikan kelayakan. Maka berhentilah memoles diri agar terlihat pantas. Karena cinta sejati tidak butuh persyaratan. Ia hanya butuh kejujuran. Seperti kata Seneca, siapa yang hidup untuk disukai semua orang akan kehilangan dirinya sendiri. Dan kehilangan diri demi cinta sesungguhnya adalah bentuk kehilangan yang paling sunyi. Poin 2. Kalau cinta bikin kamu kehilangan diri, itu bukan cinta, itu kolonialisme emosional. Di zaman yang katanya modern ini, hubungan cinta seringkali masih berjalan dengan pola penjajahan. Hanya saja, kini tak lagi memakai senjata tapi memakai rasa. Kita menaklukkan dan ditaklukkan. Bukan dengan perang tapi dengan kasih yang diklaim sebagai bentuk perhatian. Kita menuntut, mengatur dan mengontrol, lalu menyebutnya tanda cinta. Padahal apa bedanya itu dengan kolonialisme? Jika satu pihak harus tunduk agar hubungan tetap damai. Cinta yang sehat tidak menuntut penyerahan total atas kebebasan diri. Ia tidak meminta kita menggadaikan jati diri hanya demi mempertahankan keintiman. Namun banyak dari kita terjebak dalam pola yang salah. Rela kehilangan ruang pribadi, pendapat, bahkan mimpi demi menjaga seseorang yang kita sebut segalanya. Stoikisme memandang cinta bukan sebagai alat kepemilikan, tapi sebagai latihan kebajikan. Marcus Aurelius mengingatkan, cintailah tanpa melekat, karena semua yang kamu cintai adalah fana. Sebab ketika cinta berubah menjadi keharusan untuk mengontrol, maka kasih sayang telah bertransformasi menjadi penjajahan emosional, di mana satu pihak berkuasa dan pihak lain perlahan kehilangan diri. Kita sering tak sadar bahwa bentuk perhatian bisa menjadi bentuk penguasaan. Kamu harus begini supaya aku tetap sayang. Kamu tak boleh melakukan itu karena aku cemburu. Kalimat-kalimat semacam itu terdengar romantis di permukaan, tapi di baliknya tersimpan pesan tersembunyi. Aku berhak menentukan bagaimana kamu hidup. Inilah kolonialisme emosional yang sering kita sebut cinta. Ia menciptakan ilusi keamanan, padahal yang tumbuh adalah ketakutan. Ketakutan kehilangan, ketakutan ditinggalkan, ketakutan tidak dicintai lagi. Jika berani menjadi diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan batin adalah fondasi kebijaksanaan. Tidak ada cinta sejati tanpa kebebasan untuk tetap menjadi diri sendiri. Cinta yang menuntutmu menjadi versi yang disukai pasangan, tapi membuatmu jauh dari siapa dirimu. Bukanlah cinta, itu bentuk penaklukan yang dibungkus kelembutan. Kita harus berani bertanya, mengapa kita rela dijajah secara emosional, padahal kita tahu itu menyakitkan? Jawabannya sederhana, karena kita lebih takut kehilangan orang lain daripada kehilangan diri sendiri. Kita berpikir, yang penting dia bahagia, padahal dalam proses itu, kita sedang mengikis kebahagiaan kita sendiri. Stoikisme memberi perspektif yang tegas. Kamu tidak bisa mengendalikan hati orang lain, tapi kamu bisa mengendalikan martabatmu. Cinta yang membuatmu kecil bukanlah bukti pengorbanan, tapi tanda bahwa kamu sedang diperintah oleh rasa takut, bukan oleh kebijaksanaan. Jika cinta mengajarkan kita untuk saling tumbuh, maka kolonialisme emosional justru mengerdilkan. Satu pihak menjadi penguasa perasaan, pihak lain menjadi wilayah jajahan yang terus berusaha menyesuaikan diri agar tidak mengganggu stabilitas hubungan. Dan tragisnya, banyak orang memuja bentuk hubungan seperti itu. Kita menyebutnya bukti sayang. Kita memaklumi pengendalian sebagai tanda cinta. Kita menyebut posesif sebagai bukti kepedulian, padahal yang sedang terjadi bukan cinta, tapi pelan-pelan penyerahan kedaulatan diri. Stoikisme tidak menolak kasih, tapi menolak ketergantungan. Ia mengajarkan kita untuk mencintai tanpa mengikat, memberi tanpa menuntut balasan, dan hadir tanpa harus menguasai. Karena cinta sejati bukanlah tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang dua jiwa yang berdiri sejajar. Jadi jika cinta membuatmu kehilangan prinsip, kehilangan arah, kehilangan dirimu, itu bukan cinta. Itu bentuk perbudakan modern yang disamarkan dengan kata hubungan. Cinta yang benar tidak menuntut perubahan demi kepatuhan, tapi mendorong pertumbuhan demi kebaikan.
Ia tidak memaksa keseragaman, tapi merayakan perbedaan. Karena jika dua orang harus menjadi satu dengan cara salah satu menghilang, maka yang tersisa bukan cinta, tapi dominasi. Stoikisme mengajarkan kendalikan dirimu, bukan orang lain, karena cinta yang sejati tidak butuh kekuasaan. Ia hanya butuh kesadaran bahwa dua hati bisa saling mencintai tanpa saling menguasai. Jadi, bila suatu hari kamu sadar bahwa kamu harus kehilangan kebebasan demi menjaga hubungan, tanyakan pada dirimu, apakah ini cinta atau hanya bentuk penjajahan yang lembut? Karena cinta yang menuntut kepatuhan tanpa kebebasan sesungguhnya bukan cinta. Ia hanyalah kolonialisme emosional yang berkedok romantisme. Dan mungkin yang lebih menyedihkan dari kehilangan seseorang adalah saat kita sadar kita sudah kehilangan diri sendiri jauh sebelum dia pergi. Poin 3. Kamu bukan terapi berjalan. Sembuhkan diri sendiri dulu. Di dunia yang serba cepat ini, banyak orang mencari cinta bukan untuk berbagi kebahagiaan, tapi untuk menambal kekosongan. Kita menjadikan hubungan sebagai ruang rawat luka batin, berharap seseorang datang membawa plester bagi segala trauma masa lalu. Kita ingin dicintai bukan karena siap, tapi karena sepi. Kita mencari pelukan bukan karena ingin memberi kehangatan, tapi karena ingin diselamatkan. Padahal siapapun yang dijadikan penolong, pada akhirnya akan lelah. Karena pasangan bukan terapis. Ia manusia, bukan klinik penyembuhan luka emosional yang kita rawat sejak lama. Stoikisme mengajarkan bahwa keseimbangan batin adalah tanggung jawab pribadi, bukan tugas orang lain. Tidak ada yang dapat menyakiti jiwa yang memilih untuk tetap tenang, tulis Epictetus. Dalam filsafat Stoa, seseorang baru mampu mencintai dengan utuh ketika ia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi realitanya, banyak dari kita menjadikan cinta sebagai pelarian dari diri sendiri. Kita masuk ke dalam hubungan dengan ekspektasi berlebihan, berharap dicintai untuk menebus rasa kurang, berharap dimengerti untuk menutup rasa asing terhadap diri sendiri. Lalu ketika hubungan itu goyah, kita menyalahkan pasangan. Padahal luka itu sudah ada jauh sebelum cinta datang. Dan begitulah siklusnya, dua orang yang belum sembuh saling memeluk dengan luka terbuka. Mereka menyebutnya cinta, padahal yang mereka lakukan hanyalah menukar rasa sakit. Dalam kacamata stoikisme, cinta bukan sarana penyelamatan, melainkan latihan untuk memperluas kesadaran. Kita belajar mencintai tanpa bergantung, memberi tanpa menuntut, memahami tanpa harus memaksa. Tapi bagaimana kita bisa memberi ketenangan jika dalam diri sendiri masih ada badai yang belum reda? Cinta yang lahir dari jiwa yang belum sembuh cenderung haus akan validasi. Ia tidak memberi karena tulus, tapi karena takut kehilangan. Ia tidak sabar, tidak stabil, dan mudah goyah. Stoikisme menegaskan, yang belum mampu berdiri sendiri tidak akan pernah bisa berjalan berdampingan. Banyak orang berkata, aku butuh dia untuk menenangkan diriku. Tapi sesungguhnya, itu bukan cinta. Itu ketergantungan yang dibungkus romantisme. Karena ketenangan sejati tidak datang dari pelukan siapapun, tapi dari kemampuan kita berdamai dengan apa yang ada di dalam diri. Kita sering lupa, pasangan juga manusia, punya batas, punya lelah, punya luka sendiri. Ketika kita menggantungkan seluruh kestabilan emosi pada seseorang, kita bukan sedang mencintai, kita sedang membebani. Dan pada akhirnya, hubungan seperti itu akan runtuh di bawah beratnya ekspektasi yang tidak realistis. Stoikisme mengajak kita melihat cinta bukan sebagai pengisi kekosongan, tapi sebagai ruang pertumbuhan. Cinta bukan pelarian dari kesepian, melainkan pertemuan dua jiwa yang telah belajar berdamai dengan sunyi. Jika kamu masuk ke dalam hubungan dengan luka yang belum kamu pahami, kamu tidak akan menemukan kedamaian di sana. Hanya cermin yang memantulkan luka yang sama, kali ini dalam diri orang lain. Maka sebelum meminta orang lain memahami kamu, pahami dulu dirimu. Sebelum berharap disembuhkan, sembuhkan dulu dirimu. Karena cinta yang tumbuh dari kesadaran diri akan lebih tahan daripada cinta yang tumbuh dari kebutuhan untuk diselamatkan. Tidak ada yang salah dengan mencari kasih, tapi akan selalu salah jika menjadikannya pengganti penyembuhan. Cinta bukan ruang terapi, dan pasangan bukan dokter jiwa. Stoikisme tidak menyuruh kita untuk menutup diri dari cinta, tapi untuk hadir dengan penuh kesadaran. Karena cinta tanpa kesadaran akan berubah menjadi kelekatan yang melelahkan.
Dan kelekatan yang lahir dari luka hanya akan melahirkan luka yang baru. Belajarlah sembuh bukan agar kamu sempurna, tapi agar kamu sadar. Kamu tidak butuh diselamatkan untuk bisa mencintai. Karena cinta yang matang bukan tentang dua orang yang saling memperbaiki, tapi dua orang yang saling mendukung untuk terus bertumbuh. Jadi, berhentilah menunggu seseorang datang membawa cahaya. Jadilah sumber cahayamu sendiri. Karena pada akhirnya, hanya mereka yang sudah berdamai dengan dirinya yang bisa mencintai tanpa menyakiti. Kamu bukan terapi berjalan. Kamu manusia. Dan tugas utamamu adalah sembuh sebelum berbagi cinta yang utuh. Poin 4. Stop berharap cinta mengisi kekosonganmu. Itu tugas psikolog, bukan pasangan. Ada kesalahpahaman besar yang sering kita pelihara, bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Bahwa ketika seseorang datang, seluruh luka masa lalu akan lenyap. Kesepian akan hilang, dan hidup akan tiba-tiba terasa lengkap. Tapi sayangnya, realitas tidak bekerja seindah film romantis. Pasanganmu bukan terapis, dan hubungan bukan ruang perawatan intensif bagi jiwa yang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Zaman ini terlalu banyak orang yang menjadikan cinta sebagai alat pengisi kekosongan batin. Kita mencari seseorang bukan untuk berbagi kebahagiaan, tapi untuk menutupi lubang emosional yang kita torehkan sendiri. Kita tidak benar-benar mencintai. Kita sekadar butuh pelarian dari diri sendiri. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi keras. Kebahagiaan sejati lahir dari kendali diri, bukan dari kehadiran orang lain. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Tapi entah sejak kapan, banyak orang justru menggantungkan kebahagiaan hidupnya pada balasan pesan, status hubungan, atau validasi dari seseorang yang bahkan belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan ketika orang itu pergi, kita panik, karena bersama kepergian itu, ikut lenyap juga sumber semu dari rasa berarti yang kita kira cinta. Cinta yang dijadikan penopang jiwa kosong bukan cinta, itu ketergantungan. Ia tampak manis di awal, namun berubah menjadi candu yang membuatmu bergantung pada perhatian, afirmasi, dan kehadiran orang lain. Kamu bukan sedang jatuh cinta, kamu sedang ketagihan rasa dibutuhkan. Stoikisme menolak bentuk cinta seperti itu, karena cinta yang sehat tidak lahir dari kekurangan, tapi dari kelimpahan. Orang yang penuh tidak mencari cinta untuk menambah luka, tapi untuk berbagi ketenangan. Mereka tidak mencari pelarian dari diri, tapi ruang untuk tumbuh bersama. Sementara kita seringkali memaksa cinta untuk berfungsi sebagai obat penenang. Kita menuntut pasangan untuk mengisi kekosongan yang bahkan kita sendiri tidak pahami. Kita ingin dimengerti, dipahami, disembuhkan, tanpa pernah belajar memahami diri sendiri terlebih dahulu. Padahal tugas cinta bukan memperbaiki luka, tapi menemani proses penyembuhan. Dan proses itu, suka atau tidak, adalah tanggung jawab pribadi. Kamu tidak bisa menyerahkan kesehatan mentalmu pada kehadiran orang lain, lalu menyalahkannya ketika ia tak sanggup menanggung bebanmu. Stoikisme mengajarkan pengendalian diri, bukan pengalihan masalah. Ia berkata, jangan berharap ketenangan dari hal-hal di luar kendalimu. Dan sayangnya cinta, meskipun indah, selalu berada di luar kendali. Banyak orang merasa kosong bukan karena tidak dicintai, tapi karena tidak mengenal dirinya sendiri. Mereka terlalu sibuk mencari seseorang yang bisa memberi arti, sampai lupa bahwa makna hidup tidak ditemukan di pelukan siapapun, melainkan dibangun melalui pemahaman diri dan kebajikan. Cinta tidak bisa menggantikan terapi. Ia tidak bisa menuntunmu keluar dari trauma, tidak bisa memulihkan luka batin, tidak bisa menyembuhkan depresi yang kamu rawat diam-diam. Itu semua tugasmu, atau jika kamu tidak sanggup, tugas seorang profesional. Tapi tentu saja banyak orang lebih suka mencari pelukan penyembuh daripada menghadapi sesi refleksi yang menyakitkan. Karena lebih mudah jatuh cinta daripada menghadapi cermin yang memperlihatkan betapa rusaknya kita sebenarnya. Stoikisme mengingatkan, jangan menjadikan cinta sebagai pelarian dari ketidakmampuanmu menghadapi diri sendiri. Karena yang kamu hindari hari ini akan muncul lagi dalam hubungan berikutnya, hanya dengan wajah yang berbeda. Cinta yang kamu butuhkan bukan cinta yang menutupi luka, tapi cinta yang tumbuh dari kesadaran, yang tidak datang untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menemani perjalanan. Jadi,
Berhentilah mencari seseorang untuk membuatmu utuh. Jadilah utuh dulu. Karena pasangan yang terbaik bukan yang membuatmu lengkap, tapi yang membuatmu ingat bahwa kamu sudah cukup, bahkan sebelum dia datang. Cinta yang lahir dari kekurangan akan melahirkan kelekatan. Tapi cinta yang lahir dari kelimpahan akan melahirkan ketenangan. Dan ketenangan itu hanya bisa lahir dari jiwa yang sudah belajar berdamai dengan sunyi. Jadi, jika kamu merasa kosong, jangan buru-buru mencari cinta. Carilah cermin. Lihat dirimu, temui luka yang belum selesai. Hadapi rasa sepi tanpa pelarian. Karena tugas mengisi kekosongan bukan milik pasanganmu, tapi milikmu sendiri. Seperti kata Seneca, tidak ada pelabuhan yang aman bagi jiwa yang tidak tahu kemana ia berlayar. Maka berhentilah berlayar dari hati ke hati demi mencari rumah. Jadilah rumah bagi dirimu sendiri terlebih dahulu. Baru setelah itu cintailah seseorang. Bukan untuk mengisi ruang kosong, tapi untuk menambah cahaya di ruang yang sudah penuh. Poin 5. Drama bukan bukti cinta. Itu bukti ketidakdewasaan emosional. Kita hidup di zaman yang aneh. Zaman di mana hubungan yang tenang dianggap membosankan dan drama dianggap tanda cinta yang besar. Seakan-akan, semakin sering bertengkar, semakin intens rasa sayang yang ada di dalamnya. Padahal yang kita sebut hubungan penuh warna, seringkali hanyalah dua orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, saling melampiaskan luka dengan dalih cinta. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka tidak benar-benar mencari cinta, melainkan sensasi. Mereka terbiasa dengan naik turun emosi, adrenalin konflik, dan kepuasan semu dari perdebatan yang terus diulang. Hubungan seperti itu tidak didorong oleh kasih, melainkan oleh ketidakstabilan batin yang tidak diakui. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengenal keseimbangan. Marcus Aurelius menulis, ketenangan adalah tanda kekuatan jiwa. Artinya, cinta yang matang tidak berisik, tidak perlu pembuktian lewat tangis dan amarah, dan tidak mengukur kedalaman kasih lewat seberapa keras pertengkaran terjadi. Namun sayangnya, sebagian dari kita tumbuh dalam budaya yang memuja kekacauan. Kita diajarkan bahwa cinta sejati harus penuh perjuangan, bahwa rasa sakit adalah bukti ketulusan. Kita menormalisasi toxic behavior dengan kata romantis, padahal yang sebenarnya kita rayakan adalah ketidakdewasaan emosional yang belum sembuh. Hubungan yang penuh drama hanyalah refleksi dari dua orang yang tidak mampu mengatur dirinya sendiri. Stoikisme menolak cara hidup semacam itu. Karena bagi para filsuf Stoa, seseorang baru benar-benar kuat ketika ia mampu menjaga ketenangan di tengah badai, bukan ketika ia menenggelamkan diri di dalamnya. Tetapi di era media sosial, keheningan sering disalahartikan sebagai dingin dan kestabilan dianggap tidak menggairahkan. Kita mencari cinta yang membuat jantung berdebar, tapi lupa bahwa yang membuat hati tenang justru cinta yang tidak perlu diuji setiap hari. Stoikisme mengajarkan pengendalian diri sebagai bentuk kasih terbesar. Mencintai bukan berarti bebas melampiaskan emosi tanpa kendali. Mencintai berarti mampu menahan diri ketika marah, memilih diam ketika kata-kata bisa melukai, dan memahami bahwa pertengkaran bukan ajang untuk menang, tapi ruang untuk memahami. Sayangnya banyak orang lebih memilih menang daripada memahami, karena ego jauh lebih besar daripada kasih yang mereka klaim suci itu. Mereka ingin menguasai bukan membangun. Mereka ingin diakui benar, bukan saling belajar. Cinta yang dewasa tidak perlu pertunjukan emosional untuk membuktikan keberadaannya. Ia cukup hadir dalam ketenangan, dalam kemampuan dua orang untuk berbicara tanpa saling menghancurkan. Tapi itu sulit, karena butuh kematangan batin, sesuatu yang tak semua orang siap miliki. Drama hanyalah pelarian bagi mereka yang belum belajar mengelola emosi. Ia menjadi candu karena setiap pertengkaran memberi sensasi bahwa hubungan ini masih hidup. Padahal yang sebenarnya hidup hanyalah ketidakstabilan yang mereka pelihara bersama. Stoikisme bukan tentang mematikan perasaan, tapi tentang mengendalikannya. Tentang tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus melepaskan. Cinta tanpa kendali akan berubah menjadi teater ego, tempat dua orang saling melukai dengan alasan peduli. Jika hubunganmu terasa seperti drama tanpa akhir, mungkin yang kamu butuhkan bukan pembenaran tapi kedewasaan. Kedewasaan untuk berhenti memaksa konflik agar merasa dicintai. Kedewasaan untuk menerima bahwa cinta sejati bukan selalu tentang rasa bergejolak,
tapi tentang jiwa yang tenang dan hati yang damai. Karena pada akhirnya, yang membuat hubungan bertahan bukanlah intensitas emosi, tapi kestabilan jiwa. Jadi berhentilah meromantisasi drama. Ia bukan tanda cinta, ia tanda kekacauan. Cinta yang matang tidak butuh panggung. Tidak perlu adegan air mata untuk terasa nyata. Ia cukup hadir dalam ketenangan dua hati yang sama-sama tahu. Tidak semua hal perlu dijadikan pertengkaran. Stoikisme akan berkata, orang yang bijak tidak berteriak untuk membuktikan cintanya. Ia menenangkan diri agar cintanya tidak berubah menjadi luka. Jadi jika hubunganmu sunyi, jangan buru-buru curiga. Mungkin itu bukan karena cinta memudar, mungkin karena kalian akhirnya belajar dewasa. Karena sejatinya, cinta tidak butuh drama untuk terasa hidup. Ia hanya butuh dua jiwa yang tenang, yang sudah berhenti menjadikan emosi sebagai bukti kasih. Drama memang menarik untuk ditonton, tapi tidak untuk dijalani. Dan dalam hal cinta, mereka yang paling tenang, selalu yang paling tulus. Poin 6. Cinta. Itu soal pilihan, bukan ketergantungan yang diberhalakan. Cinta di mata banyak orang sering disalahartikan sebagai takdir yang harus diterima, bukan pilihan yang harus disadari. Kita diajarkan bahwa ketika cinta datang, kita tak berdaya, bahwa cinta adalah kekuatan misterius yang mengendalikan segalanya. Maka saat kita mencintai seseorang, kita merasa sah untuk kehilangan kendali atas diri. Kita menganggap cinta sebagai pembenaran bagi ketergantungan emosional yang kita pelihara dengan bangga. Padahal, Stoikisme mengajarkan sebaliknya. Cinta adalah pilihan sadar dari jiwa yang berdaulat. Ia bukan arus yang menyeret kita, melainkan arah yang kita pilih untuk berjalan. Marcus Aurelius menulis, cintailah tapi dengan akal, bukan dengan belenggu. Sebuah pengingat bahwa kasih sejati tidak pernah menuntut ketundukan, melainkan kesadaran. Sayangnya dalam kehidupan modern yang serba terhubung tapi rapuh ini, kita sering menyamakan ketergantungan dengan kedekatan. Kita merasa semakin kita tidak bisa hidup tanpa seseorang, semakin dalam cinta itu terasa. Kita menjadikan kelekatan ekstrim sebagai bukti kesetiaan, padahal sesungguhnya itu hanyalah tanda bahwa kita tidak mampu berdiri sendiri. Ketika cinta berubah menjadi kebutuhan, maka yang lahir bukan lagi kasih, tapi penyanderaan emosional. Kita tidak mencintai karena ingin berbagi hidup, melainkan karena takut kehilangan makna hidup. Kita tidak mendekat karena ingin memberi, tapi karena takut kosong bila sendiri. Stoikisme menolak bentuk cinta seperti ini, karena cinta yang sejati tidak pernah memenjarakan. Cinta yang matang justru memberi ruang bagi dua jiwa untuk tumbuh, tanpa harus saling mengekang. Cinta itu pilihan, bukan keharusan. Ia adalah tindakan sadar, bukan reaksi dari ketakutan. Ketika kamu berkata, aku tak bisa hidup tanpanya, sesungguhnya kamu sedang mengaku bahwa kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Dan ketika itu terjadi, kamu bukan lagi mencintai, kamu sedang menyembah. Ya, kita hidup di masa di mana ketergantungan diberhalakan. Kita menulis caption manis, dia segalanya. Tanpa dia aku bukan apa-apa. Kita pikir itu romantis, padahal itu pengakuan terselubung bahwa kita rela menghapus identitas demi cinta. Cinta seperti itu bukan kebahagiaan, tapi bentuk modern dari perbudakan batin. Stoikisme mengingatkan, hal-hal di luar dirimu bisa hilang kapan saja. Orang bisa pergi, hubungan bisa berakhir, dunia bisa berubah. Maka menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang fana adalah kebodohan yang halus tapi mematikan. Cinta yang sejati tidak menolak kehilangan, ia menerimanya sebagai bagian dari kehidupan. Ketika kamu mencintai karena sadar, kamu tahu bahwa mencintai bukan berarti melebur. Kamu tahu bahwa memiliki seseorang tidak sama dengan kehilangan dirimu. Dan kamu tahu bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang memberi kebebasan, bukan cinta yang menuntut kepatuhan. Stoikisme bukan ajaran yang dingin tanpa rasa. Ia hanya mengingatkan bahwa perasaan, betapapun indahnya, tidak boleh menggantikan kesadaran. Karena ketika perasaan menjadi penguasa, cinta berubah menjadi candu. Kita memujanya, bergantung padanya, lalu hancur karenanya. Cinta sejati bukan tentang tak bisa hidup tanpamu, tapi aku tetap utuh meski tanpamu. Karena yang satu lahir dari kebutuhan, yang lain lahir dari kesadaran. Dan kesadaran adalah bentuk cinta yang paling tinggi. Kita harus belajar membedakan antara mencintai dan melekat.
Mencintai adalah memberi dengan sadar, melekat adalah memaksa dengan takut. Yang satu membebaskan, yang lain mengekang. Yang satu menumbuhkan, yang lain menguras. Jadi jika cinta membuatmu kehilangan arah, itu bukan cinta. Itu ketergantungan yang kamu beri nama romantis. Jangan jadikan orang lain pusat semesta, karena saat mereka pergi, kamu akan kehilangan gravitasi hidupmu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa cinta sejati adalah tindakan moral, bukan emosi liar. Ia adalah keputusan untuk merawat tanpa mengikat, untuk hadir tanpa menuntut, dan untuk mencintai tanpa kehilangan kendali. Karena pada akhirnya, mencintai seseorang bukan berarti menghapus batas diri, tapi justru menjaga batas itu agar cinta tidak berubah menjadi belenggu. Cinta itu soal pilihan, pilihan untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah kehadiran orang lain. Pilihan untuk mencintai dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan. Pilihan untuk memberi tanpa berharap, dan untuk melepas tanpa dendam. Jadi sebelum kamu berkata, aku tidak bisa tanpanya, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah ini cinta atau hanya ketergantungan yang kamu beri nama puitis? Karena cinta sejati tidak menuntut kamu untuk kehilangan dirimu, ia justru mengajarkanmu untuk menemukannya. Poin 7. Jangan jadi pengemis perhatian di era notifikasi. Kita hidup di zaman yang aneh, zaman di mana tanda online dianggap bukti cinta dan tanda read dijadikan ukuran kasih sayang. Manusia modern tidak lagi menatap mata untuk merasa diperhatikan. Cukup dengan 2 centang biru. Kita sudah merasa dianggap ada. Ironis, bukan? Kita semakin terhubung tapi semakin haus perhatian. Di era notifikasi ini, cinta sering diukur dari seberapa cepat seseorang membalas pesan, seberapa sering memberi kabar, seberapa sering memposting kebersamaan di media sosial. Seolah-olah, nilai kasih hanya bisa dibuktikan lewat aktivitas digital. Dan tanpa sadar, kita pun menjelma menjadi pengemis perhatian, menunggu, menafsirkan, dan tersinggung oleh jeda yang sebenarnya tidak berarti apa-apa. Stoikisme akan tertawa kecil melihat betapa rapuhnya manusia modern. Dulu para filsuf Stoa menempuh perjalanan batin untuk menemukan ketenangan. Sekarang manusia hanya butuh sinyal stabil dan notifikasi yang berbunyi untuk merasa dicintai. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan datang ketika kamu berhenti bereaksi terhadap hal-hal di luar kendalimu. Sayangnya kita melakukan kebalikannya. Kita membiarkan satu pesan yang tak dibalas mengacaukan hari. Satu status ambigu mengusik pikiran. Satu jeda kecil membuat kita merasa tidak diinginkan. Ketika perhatian menjadi mata uang hubungan, maka cinta berubah menjadi pasar yang riuh. Kita berlomba menarik minat, membangun citra, membuat drama agar tidak kehilangan atensi. Kita menukar ketulusan dengan performa digital, menjadi versi yang paling menarik, agar tidak dilupakan di tengah banjir notifikasi orang lain. Tapi begini kenyataannya, orang yang benar-benar tenang tidak perlu memohon perhatian. Ia tidak menilai keberhargaan dirinya dari seberapa sering layar ponsel menyala atas nama seseorang. Karena cinta yang sejati tidak butuh pembuktian terus-menerus. Ia hidup dalam kehadiran yang nyata, bukan dalam frekuensi notifikasi. Stoikisme mengajarkan pengendalian diri, kemampuan untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Dan di era ini, hal paling kecil namun paling mengganggu ego adalah notifikasi yang tidak berbunyi. Betapa menyedihkannya jika kedamaian diri kita bisa dikalahkan oleh simbol kecil di layar. Ketika kamu menjadi pengemis perhatian, kamu sesungguhnya sedang kehilangan harga diri. Kamu menjadikan validasi sebagai oksigen dan perhatian sebagai makanan harian. Padahal, perhatian yang diminta tidak pernah menenangkan, ia hanya menambah haus. Cinta yang matang tidak menuntut untuk selalu diperhatikan, karena ia tumbuh dari rasa percaya, bukan dari rasa takut diabaikan. Tapi banyak orang sekarang mencintai bukan karena percaya, melainkan karena khawatir kehilangan kendali atas orang yang mereka cintai. Dan dari situlah lahir kecanduan akan perhatian. Stoikisme tidak mengajarkan untuk bersikap dingin, tapi untuk bijak, untuk mencintai tanpa bergantung pada respons orang lain. Karena perhatian sejati tidak bisa dipaksa, ia hadir secara alami ketika dua jiwa saling menghargai. Kita perlu berhenti mengemis perhatian dan mulai belajar menghargai kehadiran diri. Karena siapapun yang benar-benar tenang tidak mencari sorotan,
ia menjadi cahaya itu sendiri. Ia tidak meminta dicintai setiap jam, karena ia tahu cinta yang tulus tidak butuh pengingat setiap detik. Dunia modern memang bising, tapi bukan berarti kita harus ikut berisik dalam mencintai. Kadang, diam yang tulus jauh lebih dalam daripada 1000 pesan yang dikirim karena cemas. Kadang, jarak yang memberi ruang justru lebih sehat daripada perhatian yang memenjarakan. Jadi berhentilah mengejar notifikasi seperti pengemis yang menunggu remah validasi. Jika seseorang mencintaimu, kamu tidak perlu memohon untuk diperhatikan. Dan jika seseorang tidak mencintaimu, sebanyak apapun kamu memohon, perhatian itu tetap tidak akan berarti. Stoikisme mengingatkan, kendalikan dirimu, bukan orang lain. Biarkan perhatian datang sebagai bentuk kasih, bukan hasil paksaan. Karena cinta yang tulus tidak pernah tumbuh dari rasa takut diabaikan. Maka, di tengah riuh dunia digital ini, belajarlah tenang. Jangan biarkan harga dirimu ditentukan oleh frekuensi pesan yang kamu terima. Jangan biarkan kedamaianmu ditentukan oleh siapa yang sedang online. Karena cinta yang sejati tidak butuh notifikasi, ia hanya butuh kesadaran. Kesadaran bahwa kehadiran yang nyata jauh lebih berharga daripada perhatian yang semu. Jadi, jika kamu merasa tidak diperhatikan, jangan panik. Mungkin yang perlu kamu perhatikan bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, perhatian paling tulus selalu datang dari mereka yang sudah berdamai dengan sunyi. Poin 8. Romantis boleh tapi jangan bodoh. Manusia modern sangat mencintai ide tentang cinta. Kita membingkainya dalam lagu, film, dan puisi. Semuanya indah, menggoda, dan memabukkan. Tapi di balik kata-kata manis dan bunga yang layu di atas meja, sering tersembunyi kebodohan yang kita beri nama romantis. Ya, romantis itu boleh. Tapi jangan bodoh. Banyak orang hari ini menukar logika dengan emosi, seolah berpikir adalah bentuk pengkhianatan terhadap cinta. Mereka memuja kesetiaan buta, membanggakan pengorbanan tanpa arah, dan menyanjung kesabaran yang sebenarnya hanyalah bentuk ketidakberdayaan. Kita terlalu sering lupa, cinta yang sehat tidak membutuhkan kebodohan sebagai bukti ketulusan. Ia tumbuh dari kesadaran, bukan dari kebutaan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa mencintai tidak berarti menonaktifkan akal. Sebaliknya, cinta sejati justru memerlukan kejernihan pikiran agar tidak berubah menjadi jerat yang kita buat sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, "Cintai tanpa kehilangan kewarasan agar kasihmu tidak berubah menjadi rantai." Tapi lihatlah kita hari ini, banyak yang dengan bangga menyebut dirinya setia padahal sedang tersiksa. Banyak yang merasa berjuang padahal sebenarnya sedang dipermainkan. Kita diajarkan bahwa cinta sejati harus diperjuangkan mati-matian, namun jarang yang berani bertanya, untuk apa? Tidak semua yang diperjuangkan layak dipertahankan. Kadang, yang kita bela bukan cinta tapi ego yang takut kalah. Romantis boleh, tapi jangan sampai jadi alasan untuk terus memaafkan yang sama berkali-kali. Jangan jadikan kata cinta sebagai pembungkus luka yang terus kamu biarkan bernanah. Karena pada akhirnya, cinta yang bodoh hanya akan membuatmu kehilangan dirimu perlahan-lahan, sambil tetap berkata, "Aku ikhlas." Stoikisme menolak cinta yang membutakan. Bagi para filsuf Stoa, cinta sejati bukan soal perasaan yang meluap-luap, melainkan kebajikan, sebuah keputusan sadar untuk berbuat baik tanpa menghapus martabat diri. Cinta bukan tentang tunduk, tapi tentang tumbuh bersama. Namun di dunia yang romantisnya berlebihan, kita sering diajarkan untuk menanggung segalanya. Kita rela disakiti asal tidak kehilangan orang yang dicintai. Kita menganggap kesedihan sebagai bentuk kedalaman rasa, padahal itu hanya bentuk ketidakmampuan untuk berkata, "Cukup." Stoikisme akan berkata, kamu tidak bisa mencintai dengan bijak jika kamu tidak belajar mengendalikan dirimu sendiri. Romantisme tanpa kendali hanya akan melahirkan kebodohan yang berbalut kata-kata indah. Kita sering lupa bahwa logika bukan musuh cinta. Ia adalah pagar yang menjaga cinta agar tetap waras. Banyak orang menyebut ketegasan sebagai dingin dan batas sebagai kejam. Padahal batas justru bukti cinta yang sehat. Kamu bisa mencintai seseorang tanpa membiarkan mereka melampaui batas penghormatan terhadap dirimu. Kamu bisa romantis tanpa kehilangan martabat. Tapi tentu saja masyarakat suka cerita yang dramatis.
Kita lebih suka kisah cinta yang berakhir tragis daripada yang berjalan tenang. Karena di kepala kita, cinta harus menyakitkan agar terasa nyata. Seolah kebahagiaan yang sederhana tidak cukup menggugah hati. Padahal cinta sejati justru sederhana, tidak butuh air mata setiap malam untuk terasa dalam. Tidak butuh adegan pengkhianatan agar terasa kuat. Tidak butuh pembuktian ekstrem agar terlihat tulus. Romantis boleh, tapi gunakan akalmu. Jangan jatuh cinta dengan konsep berkorban jika yang kamu korbankan adalah dirimu sendiri. Jangan bangga menjadi seseorang yang selalu mengerti jika yang kamu pahami hanya alasan mereka menyakitimu. Stoikisme mengajarkan keseimbangan antara hati dan pikiran. Cinta tanpa logika adalah bencana. Logika tanpa hati adalah kehampaan. Tapi jika keduanya berjalan berdampingan, maka cinta menjadi kebijaksanaan. Jadi, berhentilah memuja cinta yang menyakitkan hanya karena kamu takut disebut tidak romantis. Kebodohan tidak akan pernah jadi tanda kasih sayang. Cinta sejati tidak meminta kamu untuk menutup mata terhadap realitas. Jika kamu mencintai seseorang yang membuatmu kehilangan harga diri, itu bukan cinta, itu candu. Dan candu, seberapa manis pun rasanya, tetap berakhir dengan kehancuran. Romantis boleh, kirim bunga, tulis puisi, berikan perhatian, tapi jangan serahkan akal sehatmu sebagai mahar. Karena cinta yang dewasa tahu kapan harus lembut dan kapan harus tegas. Pada akhirnya, cinta yang indah bukan yang membuatmu mabuk, tapi yang membuatmu sadar. Karena cinta sejati tidak butuh kebodohan untuk terasa dalam, ia hanya butuh kejujuran untuk tetap bijak. Poin 9. Tidak semua yang kamu rasakan layak diperjuangkan. Ada kalanya kita begitu yakin bahwa setiap getar di dada adalah pertanda takdir. Bahwa setiap perasaan yang tumbuh harus dijaga, dipertahankan dan diperjuangkan. Tak peduli seberapa menyakitkannya, kita menyebutnya cinta. Padahal seringkali itu hanyalah obsesi yang menyamar dengan wajah romantis. Ya, tidak semua yang kamu rasakan layak diperjuangkan. Karena tidak semua perasaan datang membawa makna. Sebagian hanya datang untuk menguji kesadaranmu. Apakah kamu cukup bijak untuk membedakan antara cinta dan keinginan untuk memiliki? Manusia modern seringkali memperlakukan perasaan seperti kebenaran mutlak. Aku merasa ini benar, katanya. Lalu melupakan logika, batas, dan harga diri. Kita mengira bahwa intensitas perasaan adalah ukuran keaslian cinta. Padahal dalam banyak kasus, itu hanya refleksi dari luka lama yang belum sembuh. Kita tidak jatuh cinta, kita hanya jatuh ke dalam pola yang sama dengan orang yang berbeda. Stoikisme mengajarkan bahwa perasaan hanyalah gejolak batin yang harus diakui, bukan diikuti. Epictetus berkata, bukan hal yang terjadi yang mengganggu kita, melainkan cara kita memandangnya. Begitu pula dengan cinta, yang membuatmu tersiksa bukan orangnya, tapi caramu memaknai perasaan terhadapnya. Tapi dunia hari ini mengagungkan perjuangan tanpa arah. Kalau cinta jangan setengah-setengah, katanya. Padahal, banyak perjuangan yang justru menghancurkan diri sendiri. Tidak semua cinta pantas diperjuangkan, karena tidak semua cinta sehat. Ada cinta yang datang hanya untuk mengajarkan batas. Ada cinta yang hadir untuk menunjukkan bahwa kamu masih bisa merasa tapi tak harus terikat. Banyak dari kita berjuang bukan karena cinta, tapi karena ego. Kita ingin menang. Kita ingin merasa bahwa pengorbanan tidak sia-sia. Kita takut dianggap gagal. Padahal menyerah bukan selalu tanda kalah. Kadang, menyerah justru bukti bahwa kamu sudah cukup waras untuk berhenti. Stoikisme menekankan rasionalitas di atas emosi. Dalam pandangan Stoa, kebijaksanaan tertinggi bukan tentang menahan perasaan, tapi memilih dengan sadar perasaan mana yang layak diberi tempat. Cinta seperti semua hal duniawi, harus melalui penyaringan kesadaran. Jika ia membuatmu kehilangan arah, kehilangan kedamaian, kehilangan kendali, maka ia tidak lagi layak disebut cinta. Namun manusia terlalu gemar bermain heroik dalam kisahnya sendiri. Kita suka menjadi tokoh tragis yang berjuang demi cinta. Kita menikmati penderitaan, karena di sanalah kita merasa hidup. Betapa ironis, kita menjadikan luka sebagai pembenaran untuk tetap bertahan, seolah semakin sakit berarti semakin tulus. Padahal, cinta yang menuntut penderitaan konstan bukan cinta yang luhur, melainkan candu yang halus. Ia membuatmu terus berjuang tanpa arah, seperti prajurit yang melawan bayangan sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan apatisme,
Ia tidak menyuruh kita untuk berhenti mencintai, tapi untuk mencintai dengan kesadaran. Untuk menyadari kapan harus memberi dan kapan harus berhenti sebelum kehilangan diri. Karena mencintai tanpa kebijaksanaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Ada saatnya kamu harus berhenti memperjuangkan sesuatu, bukan karena kamu tidak peduli lagi, tapi karena kamu akhirnya sadar, perasaan ini tidak lagi menumbuhkanmu. Kamu boleh merasa, tapi jangan biarkan rasa itu menjadi penjara. Jangan jadikan air matamu sebagai mata uang. Untuk membuktikan ketulusan, cinta tidak diukur dari seberapa banyak kamu tersakiti, tapi seberapa bijak kamu menjaga batas dirimu. Stoikisme mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini sementara. Orang, perasaan, bahkan cinta. Maka yang harus dijaga bukanlah keberlangsungannya, tapi kewarasanmu di dalamnya. Jika kamu mencintai seseorang yang membuatmu kehilangan ketenangan, mungkin perjuanganmu bukan bentuk kesetiaan, melainkan ketakutan. Ketakutan untuk menghadapi sunyi, ketakutan untuk merasa hampa. Tapi justru disitulah pelajaran sejati cinta berada. Mampukah kamu tetap tenang ketika perasaanmu tidak dibalas? Tetap utuh ketika harapanmu runtuh? Tidak semua yang kamu rasakan layak diperjuangkan, karena sebagian hanya hadir untuk disadari, lalu dilepaskan. Mungkin rasa itu datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengajarkan sesuatu. Bahwa cinta tanpa kendali adalah kehancuran yang dikemas dengan puisi. Maka, belajarlah untuk mencintai dengan mata terbuka, bukan dengan mata yang tertutup air mata. Berjuanglah hanya untuk sesuatu yang menumbuhkan, bukan yang mengikis dirimu sedikit demi sedikit. Karena cinta sejati tidak selalu tentang bertahan, kadang ia justru tentang tahu kapan harus melepaskan. Jadi, sebelum kamu kembali berkata, "Aku akan memperjuangkannya," berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah perjuangan ini benar-benar tentang cinta, atau hanya tentang ketakutan kehilangan sesuatu yang seharusnya tidak lagi kamu genggam? Stoikisme akan menjawab dengan tenang, jika perjuanganmu menghapus kedamaianmu, itu bukan kebajikan, itu kebodohan yang dibungkus dengan perasaan. Poin 10. Belajar mencintai tanpa menggantungkan kebahagiaan. Manusia modern memiliki kebiasaan buruk, menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu di luar dirinya, pada pekerjaan, pada validasi, pada pasangan, dan tentu saja pada cinta. Kita mencintai bukan hanya untuk berbagi, tapi untuk merasa lengkap, seolah-olah tanpa seseorang di samping kita, hidup kehilangan makna. Padahal seperti kata filsuf Epictetus, jika kamu menggantungkan kebahagiaan pada hal di luar kendalimu, bersiaplah menjadi budak nasib. Dan disitulah kesalahan kita dimulai. Kita menjadikan cinta bukan tempat berlabuh, tapi sumber eksistensi. Kita tidak hanya mencintai seseorang, kita menjadikannya alasan untuk merasa berharga. Lihatlah sekelilingmu, betapa banyak orang yang merasa hancur, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan sumber kebahagiaannya. Mereka tidak tahu siapa diri mereka di luar hubungan itu. Hidup mereka berputar pada satu nama, satu wajah, satu hubungan. Lalu ketika itu berakhir, seluruh dunia terasa runtuh. Kita terlalu sering menganggap cinta sebagai penyembuh luka, padahal terkadang cinta justru memperdalamnya. Bukan karena cinta itu salah, tapi karena cara kita mencintai yang keliru. Kita berharap seseorang datang untuk mengisi kekosongan yang tidak pernah kita berani hadapi sendiri. Kita ingin mereka menambal lubang yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita untuk sembuhkan. Stoikisme mengajarkan kemandirian batin, bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kesadaran, bukan dari kehadiran. Marcus Aurelius menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Artinya, kedamaian tidak ditentukan oleh siapa yang ada di sisimu, tetapi oleh bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Namun kita, manusia modern, sering terjebak dalam pola yang sama. Kita mencintai seseorang, lalu perlahan menjadikan mereka pusat gravitasi hidup kita. Kita menyesuaikan langkah, impian, bahkan identitas, agar tetap berputar di orbit mereka. Dan tanpa sadar, kita kehilangan arah ketika orbit itu runtuh. Cinta yang matang tidak bekerja seperti itu. Ia bukan tentang saling mengisi kekosongan, tapi tentang saling berbagi kelimpahan. Dua jiwa yang sudah utuh bertemu bukan untuk menambal, tapi untuk tumbuh bersama. Karena jika kamu masuk ke dalam hubungan dengan dada kosong,
Kamu tidak sedang mencintai, kamu sedang mencari penopang agar tidak jatuh. Stoikisme mengingatkan, yang ada di luar dirimu bersifat sementara. Bahkan cinta yang paling indah pun tidak kebal terhadap waktu dan perubahan. Maka jika kebahagiaanmu tergantung pada seseorang, kamu menempatkan nasibmu di tangan sesuatu yang rapuh. Dan ketika rapuh itu pecah, kamu ikut hancur bersamanya. Belajar mencintai tanpa menggantungkan kebahagiaan berarti belajar berdiri di atas kaki sendiri. Itu bukan sikap dingin, tapi bentuk kasih yang paling dewasa. Karena seseorang yang bahagia dalam dirinya akan mencintai tanpa menuntut. Ia tidak mencari pengisi, ia mencari rekan perjalanan. Cinta yang sehat tidak membuatmu bergantung. Ia mengajarkan kemandirian dalam kebersamaan. Ia tidak berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpamu," melainkan, "Aku memilih hidup bersamamu. Meski aku tetap bisa hidup tanpamu." Itu bukan egois, itu sadar. Tetapi di dunia yang romantis berlebihan, kesadaran sering dianggap dingin. Orang yang tenang dianggap kurang mencintai. Padahal ketenangan justru tanda bahwa seseorang tidak lagi mencintai dengan rasa takut, melainkan dengan kebijaksanaan. Cinta tanpa ketergantungan bukan berarti cinta tanpa rasa. Justru di sanalah cinta menemukan bentuk tertingginya, ketika ia tidak lagi lahir dari kekurangan, tapi dari kelimpahan. Ketika kamu mencintai bukan untuk mencari kebahagiaan, tapi untuk berbagi kebahagiaan yang sudah kamu miliki. Stoikisme mengajarkan keseimbangan, untuk tetap membuka hati tanpa kehilangan kendali. Mencintai tanpa bergantung bukan berarti menutup diri, tapi menjaga agar cinta tidak berubah menjadi belenggu. Karena cinta yang mengekang bukan kasih, melainkan ketakutan yang disamarkan. Maka sebelum kamu berkata, "Kamu adalah sumber kebahagiaanku," pikirkan kembali. Kalimat itu mungkin terdengar puitis, tapi sejatinya berbahaya. Karena jika seseorang menjadi sumber kebahagiaanmu, maka mereka juga menjadi sumber kehancuranmu. Belajarlah untuk bahagia sendiri terlebih dahulu, agar ketika kamu mencintai seseorang, kamu tidak menuntut mereka untuk menanggung seluruh beban jiwamu. Karena cinta sejati bukan tentang mencari seseorang yang membuatmu bahagia, tapi tentang bertemu seseorang yang kamu ajak berbagi kebahagiaan yang sudah kamu miliki. Itulah kebebasan yang sejati dalam mencintai. Ketika kamu bisa berkata, "Aku mencintaimu bukan karena aku membutuhkanku, tapi karena aku memilihmu." Dan pilihan yang sadar seperti itulah yang membuat cinta menjadi matang dan manusia menjadi merdeka. Pada akhirnya kita semua sedang belajar. Belajar mencintai tanpa kehilangan diri, belajar memberi tanpa meniadakan batas, belajar merasakan tanpa harus tenggelam. Karena cinta, seindah apapun bentuknya, seharusnya membuat kita tumbuh, bukan hancur. Perlahan dalam nama pengorbanan Senandika, filsafat hadir sebagai ruang renung di tengah kebisingan. Dunia modern, tempat di mana logika dan rasa berdialog tanpa saling meniadakan. Di sini, kita tidak sedang mencari cinta yang sempurna, tapi kesadaran untuk mencintai dengan bijak. Jika kamu lelah dengan cinta yang menguras, dengan hubungan yang membingungkan, atau dengan diri yang terus kehilangan arah, maka tenanglah sejenak di sini. Mari kita belajar memahami, bukan sekadar merasakan, karena kebijaksanaan adalah bentuk cinta tertinggi kepada diri sendiri. Selamat datang di Senandika Filsafat, tempat jiwa berhenti sejenak, lalu pulang dengan lebih tenang.